Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Sekarang kita bertemu lagi di minggu ini pada tanggal berapa? 23. Ya, 23 Maret ya. Oke, sebelum melanjutkan pembelajaran, Ibu akan periksa dulu daftar kehadirannya. Ini tuh kelas 10 IPA 2 ya? Iya, Bu. Anggun Kurniati, Hadir, Bu. Eki Nur Fadilah, Hadir. Putri Nurul Baiti, Hadir. Elin Merliana. Sakit. Sakit udah berapa hari? Udah 2 hari. Udah dari kemarin kan ya. Hilman Muhammad Rofiq. Izin. Total semuanya ada 34 siswa. 36 berarti di sini cuma 2 orang yang tidak hadir ya. Ya, oke, kita doakan saja kepada teman-teman yang tidak bisa hadir karena sakit. Semoga lekas disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sedang ada keperluan semoga diperlancar keperluannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sepertinya kita harus merasa nyaman dulu ya sebelum belajar supaya belajarnya tidak bosan, tidak ngantuk. Sekarang coba lihat ke kanan dan ke kiri. Barisannya dirapihkan, terus lihat di bawahnya ada sampah atau tidak. Nah, ini udah? Ya, kan kalau begini jadi nyaman, terus enjoy gitu ya belajarnya. Oke, minggu kemarin kita membahas tentang apa? Puasa. Puasa. Apa itu pengertian puasa? Menahan diri. Menahan diri dari apa? Makan. Hawa nafsu, betul. Dimulai dari apa waktunya? Dari fajar sampai terbenam matahari. Terbenam matahari ya. Dasar hukum berpuasa itu Al-Quran surah apa, ayat berapa? Surat Al-Baqarah ayat 143. Alhamdulillah semuanya masih pada ingat ya. Semoga tidak pernah lupa lagi gitu ya. Jadi kalau ada yang bertanya apa dasar hukum puasa, sudah tahu. Pengertian puasa itu apa, sudah tahu. Ibu rasa tidak perlu dibahas lagi di minggu sekarang. Itu hanya sekedar persepsi. Sekarang kita masuk saja ke tema pembelajaran yang baru tentang tata krama berbusana. Nah, Bu, Terima terima kasih. Oke, kita sekarang masuk ke tema baru tentang tata krama berbusana. Ibu rasa ini adalah hal yang penting untuk kita semua, karena kita sebagai manusia yang berakal, apalagi kita yang beragama Islam, penting kita memperhatikan tentang itu berbusana. Membahas tentang busana, kita akan masuk ke istilah berikut ini. Aurat. Siapa yang bisa? Apa makna aurat? Silakan Anggun. Sesuatu yang harus Eki, sesuatu yang tidak boleh terlihat. Putri, Sesuatu yang harus yang harus dilindungi, yang harus ditutup, yang tidak boleh terlihat, semuanya benar. Nah, jadi aurat itu sebenarnya secara etimologi atau secara bahasa itu berarti buruk, aib atau mesti ditutupi, seperti yang tadi dikatakan oleh siapa? Anggun ya. Nah, betul. Aurat ini berasal dari kata auyro yang artinya hilang perasaannya.
Nah, kalau diidentikan dengan mata berarti hilang cahayanya. Nah, kita memakai logika saja ya, hilang perasaan, hilang cahaya, berarti hilang rasa malu jika ada manusia yang berani mengumbar aurat. Nah, itulah mengapa di sini berbusana ada tata keramanya. Untuk apa? Untuk melindungi hal ini, untuk melindungi aurat. Nah, berbicara tentang aurat dengan busana, tentunya tidak semua busana menutupi seluruh aurat, khususnya aurat perempuan. Nah, ada yang tahu apa busana yang cocok untuk perempuan muslimah? Kerudung. Ada istilah lain? Jilbab. Jilbab, betul ya, kerudung atau jilbab. Jadi untuk melindungi aurat ini biasanya kita itu khususnya untuk kaum perempuan itu adalah memakai jilbab. Jilbab ini adalah pakaian yang longgar yang digunakan untuk menutup aurat perempuan, seluruh aurat perempuan kecuali muka dan tangan. Meskipun itu berbeda-beda pendapat ya, karena terkadang ada kan yang memakai cadar, ada yang memakai sangat panjang gitu ya, melebihi ya yang biasa kita kenal. Nah, itu karena perbedaan pendapat, tapi intinya sama-sama untuk menutup aurat. Nah, apakah jilbab itu penting bagi perempuan muslimah? Penting ya, karena kita kembali lagi ke sini untuk menutupi aurat. Oke, itu adalah. Nah, jilbab ini biasanya kalau di Indonesia itu disebutkan dengan istilah kerudung atau hijab. Sedangkan dalam bahasa Arab bisa disebut dengan khimar, dan dalam bahasa Inggris disebut dalam istilah veil yang artinya sama ya, jilbab atau penutup. Nah, fungsi jilbab berarti di sini jilbab kedudukannya sebagai pakaian. Nah, maka dari itu pakaian atau jilbab itu memiliki beberapa fungsi. Fungsinya yang pertama boleh dicatat untuk bahan ujian nanti. Yang pertama adalah untuk menutup aurat. Menutup aurat. Yang kedua, untuk melindungi diri dari panas terik matahari. Yang ketiga, sebagai identitas diri. Ini adalah 3 pokok fungsi dari jilbab sebagai pakaian, yaitu satu tentu saja untuk menutup aurat, yang kedua untuk melindungi diri dari segala mara bahaya yang dapat merusak tubuh kita, dan yang ketiga adalah sebagai identitas diri. Nah, kalau misalnya kita memakai jilbab, memakai baju sesuai dengan perintah Allah, berarti sudah diketahui bahwa identitas kita adalah seorang muslim, betul ya, atau wanita mukmin. Nah, oh iya, berbusana atau berpakaian ini sebenarnya sudah diwajibkan pada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yang pada waktu itu Allah perintahkan untuk istri-istrinya, untuk istri-istri beliau agar menutup auratnya dan agar mereka tidak sembarangan mengenal atau bercampur dengan laki-laki. Nah, salah satu dasar hukum dari berpakaian atau berjilbab ini untuk menutup aurat ini adalah Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Coba buka buku paket halaman 38. Sudah ketemu? Sudah. Oke, silakan Anggun, boleh dibacakan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain wa kana Allahu ghafurur rahima.
Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, dan demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun Maha Penyayang. Ya, terima kasih ya. Nah, jadi dalam makna yang dapat kita ambil dari Quran surah Al-Ahzab ayat 59 ini, itu adalah merupakan perintah Allah untuk melindungi perempuan secara umumnya, ya, karena kita sebagai perempuan itu memiliki batasan aurat yang berbeda dengan laki-laki. Maka dari itu, bagaimana cara supaya Allah itu dapat melindungi kehormatan perempuan? Salah satunya memakai jilbab yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad kepada istri-istrinya, ya. Nah, dan juga jilbab itu akan melindungi bukan hanya diri sendiri juga, tetapi orang-orang Muslim seiman kita, ya, khususnya kaum Adam. Jadi ketika kita bergerombolan dengan mereka atau bertemu dengan mereka, kalau misalnya kita dijilbab sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan tata keramanya, insya Allah pandangannya pun akan terjaga, ya. Oke, jadi kita sudah termasuk ke dalam menutup aurat dan melindungi diri, ya, yang dari Al-Quran itu. Sekarang kita membahas tentang identitas diri. Jilbab sebagai identitas diri, bagaimana maksudnya? Kita sebagai orang Islam tentu saja telah memiliki aturan atau syariat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau telah diperintahkan, seperti halnya dalam attitude. Nah, jadi di sini identitas diri kita sebagai umat Islam terlihat dari jilbabnya. Maka dari itu, berbusana jilbab atau berbusana muslim itu harus mencerminkan kepribadian berikut ini. Yang pertama adalah sopan santun. Ini adalah kepribadian pertama yang mesti kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengamalkan atau untuk menerapkan, maksudnya untuk menunjukkan bahwasanya jilbab itu sebagai identitas diri kita sebagai kaum muslim, yaitu sopan dan santun. Apa itu sopan dan santun? Putri? Sesuai dengan norma, ya, atau beretika intinya, ya. Santun, sopan dan santun itu keduanya suatu hal atau suatu kepribadian yang biasanya beriringan. Yang kedua, jujur dan amanah. Jujur itu mengatakan hal yang sesungguhnya, dan sedangkan amanah itu dapat dipercaya sebagaimana sifat yang telah ada dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama santun, yang kedua jujur dan amanah, yang ketiga suka menolong sesama. Nah, kita sebagai seorang muslim, kita memiliki identitas nih sebagai seorang muslim atau muslimah. Maka dari itu kita tidak boleh egois. Egois dari sini adalah kita tidak boleh mementingkan diri sendiri, sedangkan orang lain sekitar kita memiliki bantuan, kita menghiraukannya. Nah, itu sama sekali tidak menunjukkan identitas seorang muslimnya, tetapi harus saling menolong. Dan yang terakhir adalah menjalankan amal ma'ruf dan nahi munkar. Apa itu amal ma'ruf dan nahi munkar? Eki. Iya. Bu, Kayaknya aman deh. Amar ma'ruf soalnya iya, amar ma'ruf bukan amar. Oh iya, maaf ya, terima kasih Putri sudah membenarkan. Amar ma'ruf nahi munkar. Jadi, apa itu amar ma'ruf nahi munkar? Mengajak kepada kebaikan dan mencegah perbuatan yang buruk. Mencegah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, ini adalah 4 identitas diri seorang muslim yang dimana keempat ini itu salah satunya bisa ditunjukkan oleh diri kita sebagai umat muslim dan dari jilbab. Nah, ibu misalnya, ya, kalian bingung apa hubungannya ini keempat sifat ini dengan jilbab. Kalau kita misalnya sudah menaati perintah Allah,
dari cara berpakaian, dari cara berbusana, kita mau dijilbab, kita mau menutupi aurat, berarti kita juga bisa melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita. Salah satunya adalah berakhlak mulia. Nah, Ibu rasa seperti itu ya. Apakah semuanya paham? Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Tidak? Ibu rasa semuanya sudah paham ya. Oke, di sini Ibu punya soal. Soalnya di tes saja ya, dicatat. Yang pertama, soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan penerapan dari sikap sopan dan santun. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan penerapan sikap dari amar ma'ruf nahi munkar. Ya, sudah ya doa soal itu saja. Sambil menunggu waktu selesai, boleh dicoba untuk dikerjakan. Oke, bagaimana? Ada yang sudah selesai atau belum? Belum. Ya, karena waktu kita sudah selesai, jadi ini menjadi pekerjaan rumah saja ya. Untuk masing-masing ini pekerjaan individu. Nanti kita bahas di minggu depan sekaligus Ibu kasih nilai. Oke, semuanya mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan mengenai tata krama berbusana. Jadi intinya berbusana itu untuk melindungi, satu, melindungi aurat, yang kedua melindungi diri, yang ketiga sebagai identitas diri. Dan identitas diri itu tercermin ke dalam 4 sifat mulia ini, yaitu sopan dan selanjutnya jujur dan amanah. yang selanjutnya dan yang terakhir Ma'ruf nahi munkar. Baik, terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang sudah ikut dalam pembelajaran minggu ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.